pahala masa males. Bantu subscribe. Nah, gimana Mas Ul? Ya Pak, pertanyaan yang pertama tadi mengenai apa tadi kan saya teringat mengenai cerita Bilal tadi Pak ya. Jadi mungkin sekarang lagi hot topic juga bahwa di Amerika ada apa ya mulai naik lagi isu orang hitam sama orang kulit putih ya. Dan dari dulu kita konsisten bahwa untuk menghapuskan perbudakan. Nah, hanya saja kita sering dituduh bahwa di Islam itu di Al-Quran itu ada menyebut-nyebut tentang perbudakan gitu, dan ada hukumnya sendiri gitu, Pak. Nah, sebenarnya Islam itu menghapuskan perbudakan atau sebaliknya gitu. Atau apa Mas? Atau sebaliknya malah menyuburkan perbudakan gitu. Soalnya di Al-Quran kan masih menyebut-nyebut gitu. Ya, begini Mas Mulki ya. Sebetulnya kalau kita lihat, ini sepengetahuan saya saja. Saya ngerti saya saja ya. Bahasanya agama Islam itu sebetulnya justru ingin menghapuskan perbudakan. Kok bisa semacam itu? Kalau Anda perhatikan, pada zaman sebelum Islam muncul, tidak ada namanya tata cara, tidak ada aturan-aturan mengenai budak. Ketika seorang sudah jadi budak orang lain, yang punya itu sembarangan, ya toh. Budak itu dianggap seperti hewan, seperti binatang, mau diapakan terserah yang punya. Tapi ketika agama Islam itu sudah muncul, baru mulailah ada aturan-aturan tentang masalah perbudakan, yang intinya ingin memanusiakan budak tadi. Paham ya? Ingin membuat budak itu dihormati hak-haknya, budak itu dimanusiakan, tidak seperti hewan. Bahkan kita lihat dalam fikih itu sering ada kafaroh dan pembayaran denda, salah satunya adalah dengan memerdekakan budak. Sering tuh Anda dengar? Misalkan kalau tidak tujuannya untuk menghapus perbudakan apa Mas? Iya. Itu apa itu pengen menyuburkan. Kalau menyuburkan tidak usah ada kafaroh memerdekakan budak. Tidak ada. Bahkan sering ada hadis-hadis yang menunjukkan amal yang utama, kamu itu kalau beramal semacam ini pahalanya seperti merdekakan budak. Oh iya toh, mesti kan gitu. Itu menunjukkan bahwasanya agama Islam itu pingin agar perbudakan itu tidak ada. Bahkan diterangkan kalau ada orang Islam merangi orang Islam yang lain, kemudian orang Islam yang lain itu kalah dijadikan budak, wah Anda itu punya dosa besar itu. Karena memperbudak orang Islam itu dosa besar. Itu kan. Perbudakan itu boleh kalau yang diperangi adalah orang kafir. Orang kafir ketika diperangi, kemudian ternyata mereka tidak mau damai, tidak mau membayar jizyah, tidak mau masuk Islam, ya barulah diperangi. Dan ketika mereka kalah, barulah boleh dijadikan budak. Tapi bukan berarti Islam menganjurkan perbudakan. Paham ya? Ini kan salahnya orang kafir sendiri. Mereka ketika ditawari perdamaian, ditawari membayar pajak, tidak mau, justru mau memerangi, ya toh. Maka tidak salah kan ketika kita misalkan gini Mas, misalkan Anda di rumah, kemudian ada orang ganggu Anda marahi atau mengusir orang tadi kan wajar kan. Nah, bagaimana kalau orang justru masuk ke dalam rumah Anda, kemudian Anda mesti mukul atau apa kan? Karena apa? Karena kita ingin
kita damai. Sama dengan agama Islam. Agama Islam itu tujuannya kan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh umat Islam, seluruh umat yang ada di dunia ini. Ketika Anda diajak tidak mau, sebetulnya tidak apa-apa, selama Anda mau berdamai dengan Islam, mau membayar jizyah. Tapi ketika justru Anda merangi Islam, maka kita namanya mengeluarkan imun lah. Karena kalau manusia itu mengeluarkan imun. Kamu tidak mau taat, ya berarti kita barulah berperang. Berperang itu langkah terakhir kalau tidak ada perdamaian. Karena itu dalam agama Islam selalu menganjurkan bebaskan budak. Tapi berarti bukan menyuburkan perbudakan. Sebetulnya orang-orang Barat yang banyak yang mengkritik masa perbudakan itu Anda lihat mereka perbudakannya justru lebih parah daripada agama Islam. Lebih parah. Ya toh? Anda lihat sejarahnya lah. Gitu. Ya, seperti ya, sudah paham, Mas? Ya. Yang kedua Pak, ini tentang hadis yang ikhtilafil ummah adalah rahmat itu ya. Itu sebenarnya Terus banyak yang bilang masa sih perbedaan itu rahmat gitu. Bahkan teman-teman banyak yang mengatakan itu hadisnya dhaif dan mana ada secara logika perbedaan itu adalah rahmat gitu. Ya, sekarang begini Mas, ya Mas Uluk, contohnya begini. Ketika kita bilang perbedaan itu tidak menjadi rahmat, apakah setiap kesamaan itu menjadi rahmat? Katanya dulu. Jadi rahmat enggak? Tidak. Contohnya misalnya gini, Anda datang ke luar negeri. Orang luar negeri itu makannya enggak nasi, roti. Anda harus makan roti, berarti harus sama. Itu rahmat enggak? Iya. Ya tidak toh. Anda tidak terbiasa dengan roti kok. Biasa sama nasi. Sama dengan ini Mas. Agama itu kenapa kok ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat ini. Contoh sekarang kita misalkan pakai masalah tauhid, masalah ilmu kalam. Orang itu kan ada dua macam. Orang yang nerima apa adanya, ada orang yang kritis. Ya toh? Misalkan sampai punya murid, punya teman lah. Sama ngomongi ini loh seperti ini, ada yang ya cuma ngangguk-ngangguk. Cocok, enggak masalah. Yang satunya, wah mana bisa, kritis toh. Nah, maka sama dengan orang Islam. Orang Islam itu ada yang kritis, ada yang terima. Karena itu dalam masalah ayat mutasyabihat itu ayat yang masih belum jelas artinya. Contohnya misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah itu bersemayam atau bertempat duduk di atas ars. Maka kalau kita bacakan ayat ini kepada orang yang awam, orang yang ngeriman, Allah itu di atas Allah itu bersemayam lah. Allah itu duduk di atas ars. Ya sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada yang kritis, gimana? Iya, betul. Itu. Maka ada namanya madhab takwil. Madhab takwil itu artinya kita tidak mengartikan Al-Quran apa adanya. Artinya apa? Artinya Allah itu berada di mana-mana. Ars itu artinya kan tempat yang dimana Ars itu artinya tempat yang di mana bumi, langit dan sekitarnya semuanya itu berada di ars tadi. Artinya Allah itu berada di mana-mana, tapi tidak berarti Allah itu di sini di situ. Kenapa? Karena ikut tauhid kita. Tauhid kita itu Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Bahwasanya yang namanya arah, yang namanya tempat, yang namanya waktu itu adalah makhluk. Masa Allah menempati makhluknya? Ya toh? Kalau Anda bayangkan Allah duduk seperti saya duduk di atas kursi, ya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu, karena tempat itu semuanya adalah makhluknya Allah. Tidak percaya? Kalau Anda tidak percaya, kita belajar kembali fisika lah. Ikut fisika, ada namanya teori kuantum, E sama dengan MC kuadrat. Ya toh? Maka ikut sebagian ahli bahwasanya
waktu itu dan itu relatif, Mas. Waktu itu relatif. Ketika Anda di bumi sama di luar angkasa itu waktunya beda. Misalkan Anda nanti punya pesawat luar angkasa, keliling angkasa 50 tahun, kembali ke sini mungkin sama teman Anda usianya sudah terpaut 2 tahun atau 3 tahun, karena waktunya relatif. Kan itu. Karena itu tidak mungkin Allah menempati waktu. Ya toh? Tidak mungkin Allah menempati tempat, karena itu semuanya makhluk. Nah ini kalau kita berbicara kepada Ar-Rahman ala Asistawa, Allah tuh duduk di atas singgasananya. Orang yang kritis kan tidak bisa menerima. Ya toh? Ini namanya ikhtilaf. Ada pendapat ulama yang bilang apa adanya, ada ulama yang bilang itu ditakwilkan. Semacam yadullah, tangannya Allah. Kalau ikut orang yang awam, tangan Allah itu ya tangan Allah lah, nggak usah dipikir lagi, diterima apa adanya, ya toh. Ini namanya madhab salaf. Kemudian yang penting tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk, itu tok wes. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang yang kritis, yadullahi diartikan sesuai bahasa. Yadu itu kekuasaan. Kamu berada di tanganku, berarti kamu dalam kekuasaanku. Berarti yadullah dalam Al-Quran artinya kekuasaan Allah. Ini perbedaan, Mas. Perbedaan. Sekarang saya tanya, contoh ini jadi rahmat atau jadi petaka? Contoh yang mana nih? Contoh yang yadullah tadi. Ketika kita bicara yadullah kan ada dua pendapat. Iya. Madhab salaf bilang apa adanya. Ya tangan Allah ya seperti itulah. Tapi tidak perlu ditangani makhluk. Yang kedua, yadullah itu ditakwilkan kekuasaan Allah. Ini bagi orang-orang yang kritis. Ya. Sekarang saya tanya, perbedaan pendapat masalah yadullah ini jadi rahmat atau jadi petaka? Ya, jadi rahmat sih. Ya iya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok dipertanyakan ikhtilafu ummati itu rahmatun kok keliru? Mereka berpendapat kelirunya itu hadisnya nggak kuat gitu, Pak. Hadis tidak kuat, tapi maknanya kan kuat. Nah, sekarang gini Mas, kalau ikut sebagian ahli hadis, bagian ahli fikih, kalau kita cuma pakai hadis sahih saja, agama Islam itu tinggal sepertiganya, Pak. 2/3 itu kebanyakan hadisnya itu kalau tidak doif ya, doif lah, nggak kuat lah. Jadi jangan terlalu ini hadisnya doif, kemudian berarti tidak bisa dipakai. Ya kalau kita gitukan semua nanti agama Islam tuh banyak yang hilang, banyak yang hilang. Contoh lagi, kalau Anda membaca buku-buku tentang keutamaan Kanjeng Nabi, namanya Fadail Fadail. Ya tentang sejarah Kanjeng Nabi, tapi tentang keutamaan-keutamaannya itu banyak hadis-hadis doifnya, Mas. Tapi kenapa para ahli hadis semacam Fudail bin Iyad, Al-Qadiyat dan yang lainnya, semuanya kok pakai, Mas? Karena bagi mereka hadis itu bisa dipakai sebagai dasar selama tidak palsu, selama tidak banget doife. Kemarin ketika kita ngaji pertama kan sudah pernah saya terangkan, Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu kalau ada hadis doif dan pendapat ulama lebih milih hadis doif, ya toh. Padahal ahli hadis sejuta, kita yang tidak hafal sejuta hadis kok mau nyanyi Ahmad bin Hambal, gitu Mas. Jadi kita kembali bahwasanya perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Contoh misalkan ini tadi kalau kita ngasih contoh itu, kalau tidak ngaji kitabnya itu tidak enak, Mas. Kalau kita ngaji kitabnya itu nanti ada contoh-contohnya, lah ini jadi rahmat. Nah, yang ini enggak. Contoh gini misalkan yang jadi gini, ada dalam madhab Syafi'i, kalau kita ikut madhab Syafi'i apa adanya, anak kecil itu tidak boleh muamalah sebelum dia tamyiz. Anak sampean tahu tamyiz toh? Tamyiz itu artinya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa pokoknya apa-apa sendiri, meskipun belum balik. Itu namanya tamyiz. Anak sampean yang belum tamyiz tuh beli permen, ikut madhab Syafi'i enggak sah, Mas. Akadnya enggak sah. Ini batal ini, anaknya belum tamyiz.
anak. Sampai misalkan Mas Uluk nyuruh anaknya, "Dek, aku belikan pulpen, aku belikan es." Tidak sah itu mazhab Syafi'i. Tapi ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Anak kecil yang belum tamyiz, dia misalkan mau beli sesuatu tergantung orang tuanya. Nah, orang tuanya mengizinkan, berarti sah. Orang tuanya tidak mengizinkan, berarti tidak sah. Sekarang saya tanya, keadaan di masyarakat yang umum gimana, Mas? Ya, aplikasinya Dia pakai yang mana? ini Yang Syafi'i atau Abu Hanifah tadi? Abu Hanifah. Ya, ini perbedaan. Rahmat tidak? Iya. Nah, itu contohnya, contoh yang gampang dalam masalah fikih. Nah, jadi tidak semua perbedaan itu kemudian jadi petaka. Ini perbedaan fikih itu menjadi rahmah. Apalagi kemarin saya terangkan, kalau seorang ahli fikih itu mustahid itu salah, dia dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala. Jadi tidak usah khawatir. Yang sering menyalah-nyalahkan, menganggap itu petaka kan orang-orang yang biasanya ngajinya belum lama, belum mendalam. Dia cuma tahu pendapat ini, yang lain salah. Kalau enggak, karena itu beda pendapat itu jadi petaka. Kan? Petaka kan gara-gara dia enggak paham pendapat yang lain. Paham, Mas ya? Satu lagi, Pak. Apa tadi kan kalau dari sejarah fikih tadi ya, itu dari abad kedua ya, 130 sampai 300 berapa gitu Pak ya, abad keempat ya. Nah, jadi dari abad 2 sampai abad keempat. Kalau kayak Ibnu Taimiyah gitu sekitar abad berapa Pak? Ibnu Taimiyah itu kalau tidak salah dia itu abad ke-7, Mas. Dia bukan salafi. Dia itu namanya ulama mutaakhirin. Berarti bukan salafi yang mereka sering sebut ya. Kan ketika mereka bilang salafinya, salafi versi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri itu adalah ulama mutaakhirin, bukan ulama salafi. Paham ya? Nah, ulama salafi ya semacamnya Mas Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, kemudian siapa namanya? Bahkan Imam siapa namanya? Imam Ghazali sendiri itu bukan salafi. Imam Ghazali itu termasuk ulama mutaakhirin. Gitu loh. Paham ya? Jadi bagi mereka salafi ya salafi versinya Ibnu Taimiyah. Apalagi kemarin setelah saya ceritakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu adalah ulama pertama yang melarang ziarah kubur. Ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang melarang ziarah kubur. Ibnu Taimiyah itu adalah ulama pertama yang melarang kita tawasul. Padahal ulama sebelumnya tidak ada yang melarang. Karena itu Imam Ibnu Taimiyah di zamannya dulu itu sering keluar masuk penjara gara-gara pendapatnya itu melenceng dari pendapat mayoritas ulama. Bahkan kalau Anda baca permulaan dari kitabnya Al-Munawi itu punya kitab namanya Faidul Qadir, syarah dari Jami' Shaghir Imam Suyuti. Imam Munawi mengatakan salah satu pendapat yang nyeleneh dari Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauzi, mereka berpendapat bahwasanya neraka dan surga itu tidak kekal. Jadi nanti suatu saat sampai masuk surga, ya entek waktunya. Masuk neraka, ya entek waktunya. Ini kan bukan pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat yang malah gampangnya sudah pojokan dewe ndak nek senulungi. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah itu aneh-aneh. Bahkan muridnya sendiri namanya Imam Az-Zahabi, itu kan muridnya Ibnu Taimiyah. Ini sering nasihati gurunya, nulis surat, Anda ini memang pintar, diakui Anda itu pintar sekali. Tapi sayang, kepintaran Anda itu ternyata justru bikin Anda melenceng dari orang-orang yang lain. Bahkan ada cerita sejarah ini, Imam Ibnu Taimiyah itu sebetulnya seangkatan dengan seorang ahli fikih dan ahli tasawuf namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau Anda pernah dengar kitab namanya Al-Hikam, itu kan pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah itu sebetulnya dulu adalah ulama fikih.
ulama fikih, dia anti sama tasawuf. Tidak seneng dengan tasawuf. Akhirnya suatu saat diajak ngaji sama guru temennya, seorang ahli tasawuf, kitabnya kecil, Arba'in Nawawi. Tapi penjelasannya luar biasa hebat. Bahkan sampai Ibnu Athaillah sendiri berkata, wah, saya tidak pernah dengar penjelasan ini di kitab-kitab yang lain. Padahal setahu saya sudah banyak baca kitab. Akhirnya kemudian dia senang dengan tasawuf, akhirnya menjadi dua imam, imam fikih dan imam tasawuf. Ini seangkatan dengan Ibnu Taimiyah. Dulu ketika Ibnu Taimiyah itu sering mengeluarkan pendapat aneh-aneh, diajak debat sama Ibnu Athaillah. Kalah Ibnu Taimiyah itu sama Ibnu Athaillah. Ketika kalah, dijanji, kamu tidak boleh menyebarkan pendapat-pendapatmu lagi. Betul, selama Ibnu Athaillah itu hidup, Ibnu Taimiyah tidak mau, tidak berani keluar untuk berfatwa yang aneh-aneh. Tapi ketika Ibnu Athaillah meninggal dunia, dia kembali lagi muncul dengan fatwa-fatwa yang aneh-aneh tadi itu, Pak. Karena itu saya katakan, Imam Ibnu Taimiyah itu bukan salafi. Dia ulama mutaakhirin, pendapatnya banyak yang aneh, banyak yang tidak sependapat, sejalan dengan ulama-ulama salaf. Gitu, Pak. Paham, Mas Uluk? Sudah. Ya, cukup, Pak. Ya, sementara ini dulu. Nah, teman-teman yang lain mana? Kok tidak muncul? Kayaknya capek Itu semua. Bukan. Ya, tidak apa-apa, Mas. Santai aja. Kalau saya itu yang ngaji satu orang pun tetap tak layani. Tidak usah khawatir. Ya, sesuai waktu itu kan emang saya mau ngaji, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya, udah ya. Ya, terima kasih, Kalau Pak. ada lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.